Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Mereka bersuka. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Salam. Sekali lagi salam. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan karena hitung sedikit baru hitung patah semangat dalam beribadah. Jangan karena kondisi atau cuaca membuat kita tidak hadir di dalam kebaktian. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, di mana tema Ropetahtula Sinode yaitu kasih Bapa tiada batas. Haja ama ule donga wata. Itulah Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa seorang Bapa dia tentu mengasihi anaknya.
Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika dalam firman tadi ada yang diperumpamakan itu ada 4 tokoh. Satu anak bungsu, anak sulung, sang bapa dan hamba. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yesus menyampaikan perumpamaan ini di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka ingin menjatuhkan pengajaran Yesus. Sehingga di mana mereka, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, sering berkata kepada Yesus ketika Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menyampaikan perumpamaan dari anak domba yang hilang, dirham yang hilang, sampai kepada anak yang hilang. Etiki elema seandainya meladoi hupelang anak. Anak saudara-saudaraku tentu itu sangat berharga yang melebihi kambing dan dirham. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah anak yang hilang merupakan kisah pertobatan. Kisah pertobatan yang syarat makna, karena Kristen tanpa perbuatan tidak bermakna. Sekali lagi Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, Kristen tanpa pertobatan tidak bermakna. Sehingga tadi saudara-saudaraku yang terkasih, saya memilih nas pembimbing tadi, di mana sang anak harus menyadari, harus tatoi nehalano. Walaupun dia tidak menyadari itu, harus akui bahwa dia bersalah. Begitupun juga dengan kehidupan saya dan Bapak Mama. Harus menyadari Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan merupakan salah satu inti iman Kristen yang penting. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan seorang anak yang tidak menyukai hidup dalam didikan orang tua. Perumpamaan ini mengungkapkan ana rodowai tadenoli rohama. Ia ingin hidup bebas menggunakan harta milik yang dianggap sebagai miliknya. Tetapi hanya beberapa hari si bungsu menjual bagiannya itu dan pergi jauh dari orang tua dan saudaranya. Tetapi apa yang terjadi kepada si bungsu, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih? Di negeri yang jauh, dia memboroskan hartanya dengan hidupnya berfoya-foya. Terdapat pada ayat 13, Bapak Mama, saudara-saudaraku. Model anak seperti ini juga masih banyak dijumpai saat ini dalam kehidupan orang yang berstatus Kristen. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada banyak kita orang Kristen yang tidak merasa diri masuk dalam kategori anak yang hilang. Sebab menurut kita anak yang hilang adalah mereka yang meninggalkan gereja dan hidup dalam kenikmatan dunia. Selama
masih pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kita berpikir kita hidup dalam pertobatan dan tidak masuk kategori anak yang hilang. Apakah itu benar, Bapak Mama, saudara-saudaraku? Sesungguhnya pertobatan yang Tuhan kehendaki lebih dari itu, Bapak Mama. Yaitu kita sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam kehendak Tuhan dan kendali Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, selama masih hidup menurut kehendak diri sendiri, kita masih tergolong sebagai anak yang terhilang. Meski secara lahiriah kita nampak dalam beribadah, kita nampak dalam kebaktian. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti anak bungsu dalam bacaan ini, ia sempat hidup jauh dari Tuhan, namun hidup memprosesnya sampai pada pertobatan yang sungguh. Proses yang tidak mudah, ia harus sampai pada titik terendah hingga meminta makanan babi yang ia jaga. Hal itu karena keinginan dan nafsunya ketika hidup berkelimpahan. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, babi dalam tradisi Yahudi merupakan hewan yang najis, sehingga cerita ini menggambarkan hidup menurut keinginan duniawi hanya akan membuat kita justru akan sampai pada titik kehinaan. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi itu pertobatan anak bungsu terlihat dari kesediaannya untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak dan rela diperlakukan sebagai hamba oleh bapaknya menjadi bukti kesungguhannya bertobat. Di mana tadi dia menyatakan dia tidak layak lagi dianggap sebagai anak. Si bungsu menginginkan bapaknya menganggap dia itu sebagai orang upahan. Itu menunjukkan bahwa pribadi si bungsu membuka hati, mau membuktikan bahwa dia mau bertobat. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan anak yang sulung yang selalu ada bersama-sama dengan ayahnya, yang tidak meninggalkan ayahnya sedetik pun? Sebenarnya juga menghilang dari pelukan ayahnya. Si anak sulung digembarkan penuh dengan luapan kemarahan karena pulangnya sang adik. Tak ada rasa gembira pada dirinya. Atas pesta penyambutan yang diadakan sang ayah, dia menilai diri sebagai yang terus bersama ayahnya, namun ternyata tak mampu merasakan apa yang dirasakan sang ayah. Itulah Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, hati yang sulung tadi. Dia kekermana kok. Dia tidak ingin dipung wadik kembali. Akan tabubu. Apalagi Bapak menyambut anak yang hilang. Dia pasti berasa kekermana kok. Kok anak yang jauh dari Bapak buat begini. Sedangkan beta yang selama ini ada di Bapak sisi, beta tidak pernah buat kayak begitu.
Itulah Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sifat anak sulung tadi. Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana anak sulung merasa bahwa dia tidak mendapatkan harta dari ayahnya. Padahal yang diungkapkan oleh ayahnya, semua milik aku adalah milik kamu juga. Anak sulung juga memikirkan bahwa sang ayah tidak mempedulikannya. Dia akan merasa berduka ketika sang saudaranya kembali di tengah-tengahnya Bapak Mama Saudara. Ia tidak merayakan, ia tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh ayahnya, yaitu sebuah sukacita yang luar biasa. Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari kebenaran firman ini yang jatuh di tengah-tengah saya dan Bapak Mama, apa yang kita teladani Bapak Mama saudara-saudaraku? Yaitu yang diperlukan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu pertobatan. Sekali lagi, pertobatan sangat bermakna untuk orang Kristen Bapak Mama. Walaupun sering dia ada di hadirat Tuhan, ada di dalam kebaktian, ada di dalam gereja. Jangan membuang pertobatan itu Bapak Mama saudara-saudaraku. Jangan menjauhi dari pertobatan itu. Tetapi justru sebaliknya, kita ada di hadirat Allah, ada di dalam kebaktian, di dalam gereja. Pertobatan itu harus terus mendampingi saya dan Bapak Mama. Karena apa yang telah ditentukan oleh sinode Bapak Mama saudara-saudaraku, apapun, sebesar apapun kesalahan saya dan saudara, Bapa akan mengampuni saya dan saudara jikalau saya dan saudara membuka hati dan mau bertobat. Sang Bapa ini, Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih, menggambarkan pribadi Allah sendiri. Hamba adalah orang yang taat kepada tuannya atau kepada ayahnya atau kepada Bapa yang di surga. Itu menunjukkan bahwa pribadi yang setia kepada tuannya. Anak sulung Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih, ia hidup di dalam Tuhan bersama dengan Bapa, tetapi sifatnya bertolak dengan apa yang dia lakukan. Tetapi si bungsu Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih, dia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tetapi dia mempunyai hati untuk bertobat. Why not bertobat Bapak Mama saudaraku. Sehingga dari cerita ini Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih, si bungsu kembali ke tengah-tengah sang ayah. Dan sang ayah bersama-sama dengan hamba-hambanya, mereka sangat bersuka cita. Baik Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Semoga dengan sabda, dengan kebenaran firman yang telah kita dengar pada pagi ini, dapat mengituk hati saya dan saudara bahwa sering saya berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun saya sering ada di dalam hadirat Tuhan. Dan mau membuka hati untuk bertobat. Bapak, Mama, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita hidup seringkali menyakiti hati Tuhan, namun pertobatan selalu ada bagi yang menyadari. Hidup harus saling mengasihi, tanpa membandingkan dan menghakimi. Menerima seseorang yang pernah menyakiti kita tidak mudah, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk kita memaafkannya. Kristen itu pengikut Kristus, maka kita juga harus meneladani apa yang dibuat oleh Kristus. Jangan menjadi sombong, rohani sampai akhirnya jauh dari Tuhan. Allah itu satu, jadi kita juga harus satu dan saling menerima dalam kasih. Inilah Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hal yang hendak kita renungkan dan kita pelihara dalam pelayanan, dalam kehidupan atau aktivitas kita yang lainnya, Bapak, Mama, saudara-saudaraku. Mungkin sedikit ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kiranya Kristus memberkati kita dengan sabda dan kebenarannya. Pengakuan iman. Saya menjemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahan tahu dan berjuang terus. Dan berjuang terus dalam perjuanganku. Kristuslah pokok kuatku dan kemenanganmu tentu. Silakan duduk. Vokal grup anak par, saya memberikan kesempatan untuk mempermuliakan Allah.